Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup yang membahagiakan ialah ketika kita boleh layak menderita karena sebuah kebenaran untuk keselamatan bersama yang seturut kehendak Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, lindungilah umat-Mu yang telah Kau tebus dengan kurban salib putra-Mu ini. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitannya di dalam melaksanakan tugas dan perutusan kami serta tanggung jawab kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin bagi kita selalu mengatakan wajar kita kecewa, wajar kita bersedih, wajar kita menggerutu karena kita hidup di dalam kebenaran lalu kita mengalami penderitaan. Tetapi kesaksian dua murid pada hari ini, Petrus dan Yohanes, dengan jelas mengatakan kami bergembira karena dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sesuatu yang berbeda mungkin bagi kita semua, di mana kita disuruh memakai masker, kita merasa menderita dan merasa bersedih, menggerutu. Ketika kita disuruh untuk belajar, kita pun menggerutu, tidak bisa lagi main Mobile Legends, tidak bisa lagi main TikTok karena harus belajar, kita menderita. Tetapi sebagai orang beriman, mestinya kita mensyukuri karena kita dilayakkan boleh ambil bagian di dalam penderitaan untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Kita harus bersyukur, kita harus memuji Tuhan, kita dilayakkan menderita, harus belajar. Belajar berfungsi untuk menyiapkan dan membentuk seperti apa masa depan kita nantinya. Jangan takut sebagai orang beriman untuk membela kebenaran. Membela kebenaran tidak pernah dengan membunuh yang lain atau menghilangkan yang lain. Karena kebenaran selalu bertujuan untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menyelamatkan nyawa orang. Bahkan di dalam kebenaran tidak mengendaki ada satupun di dalam kebebasannya memilih sebuah kematian yang sia-sia. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita bertanya, sudahkah aku layak menderita di dalam persiaran hidup kita? Ataukah kita baru diminta untuk ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, kita sudah menggerutu? Mari kita hayati ini untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Kita memang menderita, gerak ke sana kemari dibatasi. Kita harus memakai masker, tidak bebas bernafas. Bahkan kita harus mengikuti cuci tangan, memang melelahkan. Tetapi ketika kita lakukan dengan pujian syukur, dengan ungkapan kegembiraan, karena kita boleh ambil bagian di dalam penderitaan untuk keselamatan yang Tuhan rencanakan. Mengapa kita harus bersedih? Mengapa kita harus menggerutu? Buatlah hidup kita sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena bahagia itu adalah pilihan. Kita berbahagia atau tidak, kita yang menentukan. Mari kita belajar. Mari kita bergembira. Dengan kita tetap bergembira, dengan tetap mencintai, dengan kadar yang sama kepada Sang Pencipta, meskipun kita menderita, kita patut berbahagia
karena yang kita bela adalah sebuah kebenaran. Karena sesuatu yang bukan dari manusia, ia akan bertahan lama. Tetapi kalau pelayanan atau pewartaan itu hanya untuk kepentingan manusia, hanya untuk ketenaran sang pewarta, hanya untuk ketenaran kita sang pesiara, hanya untuk ketenaran kita sebagai orang beriman, maka apa yang kita lakukan tidak akan pernah bertahan lama. Tetapi ketika sesuatu itu berasal dari Dia yang menciptakan kita, maka semuanya akan bertahan lama dan akan membawa keselamatan banyak orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus hari ini, Ia mempersembahkan segala sesuatunya dan akhirnya banyak orang bisa makan, bahkan ada sisanya. Sebuah berkat kebaikan tidak akan pernah berkekurangan. Mari kita jadikan hidup kita menghadirkan berkat dengan tetap berbagi, berani menolong, berani membela kebenaran. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta yang sejati ialah cinta yang memiliki kadar yang sama meskipun kita terluka dan menderita. Karena justru dari penderitaan itulah kita menemukan sukacita, karena Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam penderitaan, di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.